Saudaraku sekalian, ada beberapa berkat rohani yang saya terima selama beberapa waktu ini saya sakit. Beberapa ya saudara. Di antaranya mengenai pernyataan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ya saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata di ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya ulangi, Yesus mempunyai pernyataan yang luar biasa di sini. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan Tuhan Yesus ini merespon atau menanggapi orang yang datang kepadanya dengan mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini pernyataan seseorang kepada Yesus. Baru Yesus mengatakan mengenai dirinya ya, yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa Dia tidak memiliki pelabuhan di bumi ini. Tuhan Yesus tidak berlabuh sama sekali di bumi ini. Kalimat yang tepat, ia tidak mempunyai tempat. Ia tidak punya tempat, saudaraku. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Ya. Ia bukan berasal dari dunia ini. Dunia ini memang milik Allah, milik Tuhan. Tapi Tuhan tidak menetap di bumi ini, saudara. Karena bumi ini suatu hari pasti akan dihancurkan menjadi lautan api. Bumi sudah terhukum, bumi sudah terkutuk karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dan tidak pernah ada pernyataan dalam Alkitab bahwa bumi akan dipulihkan. Bumi sudah terkutuk, nanti akan menjadi lautan api seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus. Saudaraku, pasal 3. Unsur-unsur di udara akan terbakar. Ya. Bumi ini akan menjadi lautan api. Nah, pelajaran yang mahal dari pernyataan Tuhan ini adalah kita tidak akan pernah memiliki tempat di hadapan Allah kalau kita masih memiliki tempat di bumi ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyadari betapa pentingnya saudaraku memiliki tempat di hadapan Tuhan. Salah satunya saya menulis lagu Beriku Tempat di Hadirat-Mu Tuhan. Berikanku tempat di hadirat-Mu Tuhan. Saya menyadari betapa pentingnya memiliki tempat di hadirat Allah sejak di bumi ini. Ya. Sebab kalau kita tidak memiliki tempat di hadirat Allah sejak di bumi ini, kita tidak akan pernah memiliki tempat di kekekalan. Berkat yang saya terima sementara saya sakit 5 hari ini adalah kalau kita masih punya tempat di bumi, kita tidak bisa punya tempat di surga. Jelas saya mendengar suara Tuhan di dalam hati saya, suara Roh Kudus. Kalau kamu masih mempunyai tempat di bumi ini, Eras,
kamu tidak pernah memiliki tempat di hadapanku. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan menoleh ke belakang. Jangan hatimu masih tertaruh kepada keindahan dunia ini. Ya. Bahkan Tuhan juga bicara kepada saya, doa pagi ini bukan milikmu. Kebaktian di gereja, ibadah raya juga bukan milikmu. Ya. Jangan sok pahlawan. Ya. Tuhan yang akan mengatur semua sesuka hati Tuhan. Karena saya sering khawatir kalau saya tidak memimpin doa pagi atau tidak khotbah di kebaktian umum, ya. Nanti pendengarnya kurang misalnya. Seakan-akan saya yang paling bisa memberkati jemaat. Dan itu kesombongan. Maka Tuhan tegur, doa pagi ini milik Tuhan. Ibadah raya itu milik Tuhan. Tuhan yang mempunyai. Kalau saya masih merasa memiliki itu termasuk pelayanan, berarti saya masih memiliki sesuatu. Dan kalau saya merasa memiliki sesuatu, saya tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Hanya orang yang tidak merasa memiliki apa-apa yang dapat dimiliki oleh Tuhan. Kita memang harus tidak merasa memiliki apa-apa. Apakah itu uang, harta, gelar, pangkat, hak-hak kita yang lain. Harus dilepaskan. Kita harus merasa tidak memiliki apa-apa kecuali Tuhan. Dan panggilannya untuk kita penuhi. Pekerjaannya untuk kita lakukan. Ya saudara. Dan jangan merasa punya tempat di bumi ini. Karena kalau kita merasa punya tempat di bumi ini, kita tidak akan pernah memiliki tempat di hadirat Allah. Jadi kita benar-benar menghayati kemusafiran kita. Kita musafir di bumi ini. Benar-benar kita orang yang menumpang di bumi ini. Kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu, apalagi kita merasa permanen di bumi ini. Perkataan ini sulit dimengerti, tetapi Roh Kudus akan menolong saudara memahaminya. Jika Tuhan berkenan lain waktu di kebaktian selama 1 jam, saya akan menjelaskan hal ini lebih lengkap. Orang yang masih merasa memiliki sesuatu tidak bisa dimiliki Tuhan. Sebab orang yang memiliki Tuhan adalah orang yang tidak memiliki apa-apa lagi. Merasa tidak memiliki apa-apa lagi. Semua yang dimiliki itu Tuhan yang mempunyai. Tuhan akan memiliki orang yang merasa tidak memiliki apa-apa kecuali Tuhan. Ya, orang yang tidak memiliki tempat di bumi ini akan memiliki tempat di hadirat Allah. Saya jelas sekali mendengar ketika Tuhan bicara, kamu tidak akan pernah memiliki tempat di hadiratku kalau kau masih memiliki tempat di bumi. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Kamu juga bukan dari dunia ini. Pernyataan ini dalam sekali, saudara. Tapi kiranya Roh Kudus menolong saudara untuk memahami ini. Kita tidak boleh merasa punya tempat di bumi ini. Kita tidak berlabuh di bumi ini. Dunia bukan perhentian kita. Jadi jelas mengapa Kolose pasal 3 ayat 4 mengatakan bahwa kita sudah mati. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat yang kami terima di ibadah pagi ini Bapa. Doa pagi bersama. Segala hormat bagimu Allah Israel, Elohim Yahweh Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.